Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yandita Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam literasi. Saya Yandita Saputri dari UPT SMP Negeri 1 Garut. Mencari jejak keberadaan Supiyadi yang ditulis oleh F.X. Bhaskara tahun terbit 2008. Kesaksian pembantu utama Bung Karno yang ditulis oleh F.X. Bhaskara Tewardoyo berisi tentang hasil wawancaranya dalam mencari Sudanjo Supiyadi, pemimpin pemberontakan PETA di Blitar. Nah, pada bulan Februari 1945 terjadi pemberontakan PETA di Blitar. Pemberontakan tersebut hanya berlangsung sebentar, namun mengalami kegagalan. Dalam waktu singkat, perlawanan bersenjata tersebut digulung oleh Jepang. Sebagian pemberontak tewas, sebagian lagi ditangkap dan diadili, sebagian lagi menghilang. Supiyadi merupakan salah satu tokoh yang hilang dalam pemberontakan PETA di Blitar. Hilangnya Supiyadi menjadi tanda tanya bagi masyarakat hingga saat ini. Apakah beliau sudah tewas atau sudah diadili oleh Jepang? Belum ada yang tahu pasti keberadaannya. Maka dari itu, di dalam buku ini ditulis penelitian F.X. Bhaskara Tewardoyo untuk mencari jejak keberadaan hilangnya Supiyadi yang masih menjadi misteri bagi masyarakat. Nah, salah satu narasumber dari penulisan buku ini ialah Andaryoko Wisnuprabu. F.X. Bhaskara Tewardoyo meyakini bahwa Pak Andar adalah Supiyadi yang hilang. Menurutnya, Pak Andar mampu menyampaikan sejarah kesaksian Supiyadi dengan jelas dan terang. Ceritanya, bagaimana beliau bisa melarikan diri dari Blitar ke Ngawi hingga menemui Presiden Soekarno di Jakarta, disampaikan dengan pilihan bahasa yang lugas. Kesimpulan ini juga didukung oleh pernyataan peneliti sosial politik George Jonas Adijondro pada bagian pengantar yang menyatakan sangat mantap bahwa kesaksian Andaryoko sebagai Supiyadi sangatlah mampu untuk dipertahankan. Sudanjo Supiyadi dikenal sebagai pemimpin pemberontakan militer terhadap tentara Dai Nippon di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Sayangnya, pemberontakan tersebut gagal. Kampetai terlalu kuat hingga aksi militer tidak terlalu lama. Kegagalan tersebut berbuntut pada Yukegi yang bertugas secara teknis dan administratif mengawasi peta, menyisir tempat pelarian pemberontak hingga ke sudut desa dan hutan yang paling jauh. Di tengah hilang timbulnya Supiyadi, pada tanggal 6 Oktober 1945, Presiden Soekarno membacakan maklumat pemerintah yang berisi tentang pengangkatan Supiyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Karena belum ada kabarnya di mana Supiyadi berada, maka pada tanggal 20 Oktober 1945, posisi tersebut digantikan oleh Muhammad Suryo Adikusumo. Sampai ada cerita tentang kekosongan Supiyadi, sampai pada akhirnya tanggal 9 Agustus 1975, Presiden Soeharto mengangkat Supiyadi sebagai pahlawan nasional. Pada saat Bhaskara memberikan hasil kesimpulan oleh Andaryoko, kemudian ia bernarasi dalam bukunya tersebut. Selain pada saat Bhaskara menyampaikan hasil kesimpulannya, buku ini juga memuat opini dari penelaah Asfi Warman Adam, penelaah ahli dalam buku tersebut. Di dalam opininya, Asfi Warman Adam berpendapat di Jawa Pos terkesan menertawakan cerita-cerita Andaryoko yang diwawancarai oleh Bhaskara.
Andaryoko mengatakan bahwa super sema itu tidak ada. Ada-ada saja, kata Aswi. Namun, secara ilmiah, Aswi menabrakkan kesaksian-kesaksian yang membuat dirinya sendiri yakin kalau Andaryoko bukanlah Supiyadi. Andaryoko mengisahkan bahwa persiapan penyusunan naskah proklamasi berada di kediaman Soekarno. Namun, semua sumber menyebutkan bahwa itu dilaksanakan di rumah Maeda. Andaryoko mengaku bahwa ialah pemuda bercelana pendek yang mengangkat bendera pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, didampingi oleh Latif Hendraningrat. Padahal, Latif Hendraningrat sendiri berkesaksian bahwa pemuda bercelana pendek tersebut kemudian dikenal sebagai Suhud Prawirotmojo. Dan bukti ini tidak terbantahkan. Pada bulan November 1945, Supiyadi diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Namun, Andaryoko mengaku bahwa ialah Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Akhir dari cerita buku ini ialah buku ini memuat adanya perbedaan pandangan dari George Julius Adicondro dan Aswi Warman Adam terkait siapa sebenarnya Supiyadi itu. Pada bagian George Julius Adicondro berpendapat bahwa kesaksian Andaryoko sebagai Supiyadi sangatlah mampu untuk dipertahankan. Namun, Aswi berpendapat bahwa kesaksian Andaryoko bukanlah Supiyadi. Maka, pantas bila keduanya saling berbeda pendapat. Terlepas dari itu semua, tugas kita selanjutnya adalah mempelajari sejarah dan melakukan pencarian terhadap sejarah yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Kelebihan buku ini ialah buku ini dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi, sehingga para pembaca lebih mudah dan tertarik untuk membaca. Pesan dari buku Mencari Jejak Supiyadi yang ditulis oleh F.X. Baskaratewardoyo ialah bahwa kita sebagai bangsa yang merdeka jangan sampai kita melupakan sejarah dan gunakan rasa keingintahuan kita untuk melakukan pencarian terhadap sejarah hingga saat ini yang masih menjadi misteri dan perdebatan. Demikian retelling yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Yandita Saputri. Pas 7 menit nih tadi, Pak Baskara. Monggo, silakan. Ananda Yandita, sebagai sebuah karya tulis sejarah, ada banyak sumber sejarah ya. Yeah. Tapi penulis sejarah di buku itu menulis sejarah lisan ya. Sejarah lisan, dimana kemungkinan ada banyak bias. Kemudian pertanyaannya adalah apa upaya yang dilakukan oleh penulis buku ini agar karyanya memiliki nilai objektivitas yang baik. Baik, yang dilakukan penulis dalam buku ini ialah penulis memberikan wawancara terhadap Andaryoko dan beberapa bukti atau kesaksian Andaryoko agar beberapa dalam buku tersebut bisa dipercayai oleh pembaca. Terima kasih. Lagi ditambah boleh. Waktunya masih 5 menit. Jadi di dalam buku ini kan memuat sejarah-sejarah tentang pengakuan Andaryoko sebagai Supiyadi. Nah, kita jangan sampai percaya dengan hal begitu saja tanpa ada bukti atau kesaksian-kesaksian dari latar belakang tersebut. Sudah cukup? Sudah, monggo dilanjut Pak Ali. Terima kasih. Bajunya bagus ini ya. Pinjam apa beli? Pinjam. Oh pinjam. Beli tadi. Iya. Kalau dia juga mengaku sebagai pemuda bercelana pendek ya ketika mengibarkan bendera sang merah putih itu, sampean percaya enggak itu? Tidak. Kenapa? Karena itu kan didampingi oleh Latif Hendraningrat.
Dan sedangkan Lativendra Ningrat sendiri berkesaksian bahwa pemuda bercelana pendek tersebut dikenal sebagai Suhut Prawiratmojo. Jadi itu Andaryoko, bukan Suhut Prawiratmojo. Andaryoko Supriyadi? Bukan. Oh, bukan. Tidak percaya ya? Tidak. Oh, ya, sudah. Oke, dilanjut. Pak Dodi, monggo. Ya, terima kasih Mbak Dianita Saputri ya. Iya. Alhamdulillah. Kostumnya ini mengingatkan cucu saya Mbak. Saya setiap hari Kamis pakai seperti itu di kota. Nah, luar biasa. Nah, ini menimbulkan semangat untuk memiliki Supriyadi kembali. Terkait dengan tadi saya mendengarkan bahwasanya pemerintah melalui Bung Karno memberikan penghargaan pahlawan nasional, demikian kan? Oke. Pahlawan nasional berarti diberikan ketika pahlawan sudah meninggal. Iya. Jadi diangkat di sini masih ada Supriyadi hidup kembali. Nah, menurut panjenengan Mbak Parandita Saputri bagaimana tentang pemberian penghargaan sebagai pahlawan nasional dan tampilnya hidupnya kembali Sang Supriyadi ini, monggo. Jadi kan saat pemberontakan peta itu Supriyadi melarikan diri, entah kemana tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi sebagian besar orang menganggapnya Supriyadi itu melarikan diri. Jadi sampai sekarang saya termasuk penulis atau semua orang belum tahu pasti keberadaannya Supriyadi di mana. Dan sebelumnya Supriyadi itu mendapat gelar Sudanco saat pemberontakan. Setelah itu Supriyadi diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat. Namun karena belum ada kabarnya, Kementerian Rakyat tersebut digantikan. Setelah itu sehingga sampai sekarang belum ada kabarnya. Oleh karena itu Supriyadi diberikan sebagai penghargaan pahlawan nasional. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dilanjut Pak. Oke, terima kasih Pak Dodi. Tepuk tangan untuk Dianita Saputri dari UPT SMP Negeri 1 Garut. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar